Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi Fitriani, NIM 191372. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang penentuan media dan sumber belajar. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius. Secara bahasa, yaitu tengah, perantara, atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Yang kedua yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Selanjutnya yaitu pembagian media dan sumber belajar secara garis besar, yaitu dibagi menjadi dua: media atau sumber belajar yang dirancang dan media atau sumber belajar yang dimanfaatkan. Media atau sumber belajar yang dirancang, yaitu media dan sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, media atau sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contoh, relief, candi, arca, peralatan teknik. Selanjutnya yaitu media dan sumber belajar yang biasa digunakan dalam proses pengajaran. Yang pertama yaitu media grafis, media 3 dimensi. Yang ketiga yaitu media proyeksi. Yang keempat yaitu penggunaan lingkungan. Media grafis. Media grafis sering juga disebut media 2 dimensi, yakni media yang membuat ukuran panjang dan lebar. Media grafis contohnya yaitu gambar, foto, grafik, diagram, dan poster.
media 3 dimensi, yaitu media yang ditampilkan dapat diamati dari arah pandang mana saja yang mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Contohnya yaitu diorama, model susun, dan model penampang. Selanjutnya yaitu model media proyeksi. Media proyeksi adalah model pembelajaran yang lebih condong ke arah teknologi, seperti film, slide, penggunaan OHP, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. Penggunaan lingkungan adalah seperti pemanfaatan lingkungan setempat dalam pembelajaran sebagai media pengajaran. Contohnya seperti sungai, gunung, suhu tempat tinggalnya. Macam-macam media dan sumber belajar. Yang pertama, daya liput, jenis, dan bahan pembuatan. Media dilihat dari jenis. Media dilihat dari jenis dibagi menjadi 3. Yang pertama, media audiktif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, kaset, recorder, piringan hitam. Yang kedua yaitu media visual, media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contohnya foto, ilustrasi, peta, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media audiovisual, media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Contohnya film dan televisi. Media dilihat dari daya liputnya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya yaitu radio dan televisi. Yang kedua, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus, seperti film, soundslide, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang sendiri. Contohnya modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. Selanjutnya yaitu media dilihat dari bahan pembuatannya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu media kompleks. Media kompleks adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya.
sulit membuatnya dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Contohnya, laboratorium bahasa, telepon, dan radio. Yang kedua yaitu media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Contohnya peta, poster, dan OHP. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Yang pertama menurut Sanjaya, yang kedua menurut Sudrajat. Kriteria media dan sumber belajar menurut Sanjaya. Yang pertama yaitu akses, artinya bahwa kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam pemilihan media. Apakah media yang diperlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan. Akses juga menyangkut aspek kebijakan, apakah media tersebut diizinkan untuk digunakan. Yang kedua yaitu cost. Hal ini menyangkut pertimbangan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan suatu media harus seimbang dengan manfaatnya. Yang ketiga yaitu teknologi. Dalam pemilihan media perlu juga dipertimbangkan ketersediaan teknologinya dan kemudahan dalam penggunaannya. Yang keempat yaitu interaktiviti. Media yang baik adalah media yang mampu menghadirkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Yang kelima yaitu organization, menyangkut pertimbangan dukungan organisasi atau lembaga dan bagaimana pengorganisasiannya. Yang keenam, novelty, menyangkut pertimbangan aspek kebaruan dari media yang dipilih. Selanjutnya, kriteria media dan sumber belajar menurut Sudrajat. Yang pertama, ekonomis. Praktis, mudah, fleksibel, sesuai dengan tujuan. Contohnya, media pembelajaran yang selalu digunakan Pak Harman dalam mengajar adalah media gambar. Pak Harman sangat menyadari bahwa mengajar yang baik adalah dengan menggunakan media pembelajaran dan ia pun sangat yakin dengan menggunakan media pembelajaran siswa akan mudah memahami materi yang dijelaskan. Selain dari itu, dengan menggunakan media dalam pembelajaran, siswa akan lebih fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, Pak Harman memilih stok media pembelajaran berupa gambar yang siap digunakan sewaktu-waktu. Media-media itu digunakan oleh Pak Harman dari tahun ke tahun untuk menjelaskan materi yang sama pada siswa yang berbeda. Namun pada suatu waktu, pembelajaran yang dirancang oleh Pak Harman tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan dalam mengikuti pelajaran siswa-siswa yang tidak fokus. Saat dievaluasi hasil belajar sangat memprihatinkan. Padahal Pak Harman sudah menggunakan media pembelajaran yang selama ini biasa digunakan dalam mengajar. Media dan sumber belajar memiliki banyak jenis dan klasifikasinya.
Masing-masing jenis media tersebut memiliki kelebihan dan keterbatasan. Oleh karena itu, ketika Anda menggunakan media dan dalam pembelajaran, harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakter materi, ketersediaan, biaya, dan lain sebagainya. Begitu juga dari sisi peserta didik, harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih media yang akan digunakan. Sebagai contoh, anak SD kelas 1 untuk digunakan media yang tajam, sebab berbahaya bagi si anak, begitu juga aspek lainnya. Selanjutnya yaitu penentuan pembuatan media dan sumber belajar. Menurut Profesor Dr. Haji Aminuddin Rasyad, merumuskan 6 langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Yang pertama yaitu menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. Program dibuat sebelumnya harus meneliti secara seksama pengetahuan awal maupun pengetahuan prasyarat yang dimiliki dan tingkat kebutuhan siswa yang menjadi program yang dibuat. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dan operasional. Pembuatan tujuan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan, termasuk penyesuaian media yang digunakan sehingga dapat sinergi antara tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan model dan macam media yang digunakan. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terinci. Setelah tujuan instruksional jelas, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar siswa memiliki kemampuan dan keterampilan. Untuk mengembangkan tujuan yang telah dirumuskan dianalisis lebih lanjut. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat keberhasilan siswa ini perlu dirancang secara seksama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Bisa berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku. Yang kelima, menulis naskah media atau menyusun media yang digunakan. Penyusunan media yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang keenam, mengadakan tes dan revisi. Setelah media pembelajaran dibuat, tujuan, pembuatan narasi, proses editing, dan uji coba, langkah yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi penggunaan media dalam proses instruksional, sehingga dapat mengetahui tingkat kelemahan dan kelebihan media yang digunakan. Peranan media secara garis besar, peranan media dimaksud antara lain yang pertama, menghindari terjadinya verbalisme. Yang kedua, mengakibatkan minat atau motivasi siswa. Yang ketiga, menarik perhatian siswa. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran. Yang kelima, mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar. Yang keenam, mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.